Hai, aku Rani. Aku dari Ikom 20. Hari ini aku akan menjawab soal ujian tengah semester pengantar ilmu jurnalistik. Yang pertama, apa sih jurnalistik itu? Dan mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa? Jurnalistik adalah proses atau aktivitas mencari, mengolah, dan menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui media massa. Hubungan jurnalistik dengan komunikasi massa layaknya dua sisi dari sebuah koin. Dalam penyampaian pesan kepada khalayak, jurnalistik tentunya akan memberikan sentuhan ide yang menarik di dalamnya. Penggunaan ilustrasi atau sentuhan seni lainnya biasanya diikutsertakan dalam sebuah komunikasi massa dan akan membuat banyak orang lebih tertarik perhatiannya untuk menerima pesan tersebut. Bahkan, informasi yang sepele sekalipun akan mendapatkan banyak perhatian ketika jurnalis mengubah cara penyampaian informasi tersebut. Bahkan, ribuan hingga jutaan orang akan melihat informasi yang disampaikan. Maka dari itu, komunikasi massa akan membutuhkan jurnalistik untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan adalah koran, majalah, televisi, radio, atau media sosial. Dengan menggunakan media tersebut, komunikasi massa akan lebih lancar untuk disampaikan. Jangkauan yang dicakup oleh media tersebut juga lebih luas, bahkan hingga ke seluruh dunia. Kemudian, gimana sih sejarah dan perkembangan dari jurnalistik? Sejarah jurnalistik sendiri merujuk kepada Acta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar, Acta Diurna yaitu adalah papan pengumuman atau sejenis majalah dinding dan papan informasi di zaman sekarang yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya, Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada Acta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi untuk diketahui oleh umum. Berita Acta Diurna kemudian tersebar luaskan. Kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis makin meluas pada masa peradaban Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas di serat tumbuhan yang bernama papirus. Pada abad ke-8, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qing Pao atau Qing Pao. Artinya, kabar dari istana. Tahun 1350 Masehi, Kaisar Guangzhou mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh John Gutenberg. Koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang muncul pertama di Nuremberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika. Di Amerika Serikat, ilmu persurat kabaran mulai berkembang sejak tahun 1690 Masehi. Dengan istilah journalism, abad ke-17, kaum bangsawan di Inggris umumnya memiliki penulis-penulis yang membuat berita untuk kepentingan sang bangsawan. Para penulis itu membutuhkan suplai berita. Organisasi pemasok berita atau sindikat wartawan penulis bermunculan bersama maraknya jumlah koran yang diterbitkan. Pada saat yang sama, koran-koran eksperimental yang bukan berasal dari kaum bangsawan mulai diterbitkan pada abad ke-17. Sejak saat itu, jurnalistik bukan saja menyiarkan berita atau to inform, tapi juga mempengaruhi pemerintahan dan masyarakat atau to influence. Selanjutnya, fungsi pers menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers memiliki peranan penting dalam era demokrasi sekarang ini. Pers salah satu wadah ekspresi rakyat, tempat komunikasi dan tempat pengawasan rakyat dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.
Pers memiliki fungsi penting untuk perkembangan suatu negara menuju kehidupan bangsa dan negara yang demokratis. Fungsi pers pertama adalah pers berfungsi sebagai media informasi, yang kedua sebagai media pendidikan, yang ketiga sebagai media hiburan, yang keempat berfungsi sebagai kontrol sosial, dan yang kelima adalah sebagai lembaga ekonomi. Apa aja sih 4 sistem pers yang ada di dunia, dan negara mana aja yang menggunakannya? Sistem pers yang pertama adalah otoriter. Pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah, yang artinya tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Kita tidak bisa memberikan opini melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekedar menyampaikan apa yang diinginkan penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Posisi negara sangat sentral dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan. Negara yang menganut sistem pers ini adalah Portugal, Cina, Jepang, Inggris, Malaysia, Jepang, Jerman, Spanyol, dan Rusia. Sistem pers yang kedua ada pers bebas atau liberal, yang dikenal dengan kebebasannya. Namun, sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak lebih leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, ataupun untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu hanya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Tugas pers menurut teori pers liberal ini antara lain melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberi hiburan. Negara yang menganut sistem pers ini adalah Amerika Serikat, Prancis, Italia, Kanada, Belanda, Belgia, dan lain-lain. Sistem pers yang ketiga adalah pers komunis. Teori pers komunis menekan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi. Sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah, ada beberapa ciri pokok dari pers komunis tersebut, yaitu yang pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Kedua, media tidak dimiliki secara pribadi, dan ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers apabila dinilai tidak sesuai ataupun melanggar ketentuan yang telah menjadi komitmen nilai bersama dalam komunitas masyarakat tersebut. Negara yang menganut sistem ini adalah Hongaria dan Kroasia. Sistem pers yang keempat ada pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers, media massa, dan tanggung jawab sosial, dan diformulasikan. Negara yang menganut sistem pers ini adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you.